Kisah Al-Mahdi, Khalifah Dinasti Abbasiyah ketiga. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia merupakan putra Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Dia biasa dipanggil Abu Abdullah dan bergelar Al-Mahdi. Dia dilahirkan di Izai pada tahun 126 Hijriah dari ibu yang bernama Ummu Musa binti Mansur Al-Himyariyah. Dia dikenal sebagai sosok yang pemurah, berperawakan bagus dan memiliki akhlak yang baik. Menurut Imam As-Suyuti, Al-Mahdi belajar akhlak mulia Islam, banyak berinteraksi dan berguru dengan para ulama, serta memiliki karakter yang sangat baik. Tatkala menginjak usia dewasa, Al-Mansur mengangkatnya sebagai gubernur untuk memerintah wilayah Tabaristan dan sekitarnya. Dia dinobatkan sebagai Khalifah Dinasti Abbasiyah pada bulan Zulhijjah 158 Hijriah, sesaat setelah menerima kabar bahwa ayahnya wafat dalam perjalanan ke Tanah Suci. Berdasarkan wasiat As-Safah, yang seharusnya menjadi Khalifah setelah Al-Mansur, adalah paman mereka, yang bernama Isa bin Musa. Maka ketika masa awal pemerintahan Al-Mansur, Isa bin Musa berposisi sebagai putra mahkota. Dia adalah pengikut Al-Mansur yang sangat setia. Jasanya begitu besar pada dinasti Abbasiyah. Bahkan dialah yang memimpin pasukan untuk menangkap dan membunuh anak keturunan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pemberontakan dua anak Abdullah bin Hasan bernama Muhammad dan Ibrahim. Namun setelah landasan kekuasaan Al-Mansur kokoh dan semua ancaman sudah bisa dihilangkan, Al-Mansur malah mendepaknya dari posisi sebagai putra mahkota dan menggantikannya dengan putra Al-Mansur sendiri yang bernama Al-Mahdi. Menariknya, sebagaimana dikisahkan oleh Tabari, ketika datang keputusan ini, Isa bin Musa bisa diyakinkan bahwa setelah Al-Mahdi, dialah yang akan menggantikan selanjutnya. Maka proses pergantian kedudukan putra mahkota itu pun berlangsung sangat tenang, nyaris tanpa gejolak yang berarti. Akan tetapi, tepat ketika wafat Al-Mansur dalam perjalanan ke Mekah, ketegangan mulai muncul. Isa bin Musa yang saat itu bergabung dengan Al-Mansur, tiba-tiba bangkit bersama pengikutnya dan menginginkan tampuk kekhalifahan. Untungnya ketika itu, para tokoh dan petinggi Bani Abbas langsung menghadap Musa bin Muhammad, putra Al-Mahdi, yang juga ikut dalam perjalanan haji. Melalui Musa inilah mereka semua membayat Al-Mahdi. Sedangkan Isa bin Musa, yang ketika itu masih belum mau menyatakan kesetiaannya, dia dikepung oleh prajurit Abbasiyah dan ditodong senjata. Kemudian Ali bin Isa bin Mahan, yang merupakan pejabat tertinggi di rombongan itu, mendatangi Isa bin Musa. Dia menghunuskan pedangnya, lalu berkata, "Demi Allah, bersumpah setialah, atau aku akan memenggal kepalamu." Merasa tersudut, Isa bin Musa akhirnya lagi-lagi harus menindas perasaan kecewanya dan bersumpah setia pada Al-Mahdi. Al-Mahdi menerima kabar duka tentang ayahnya ketika sedang berada di Baghdad, yang saat itu sudah menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah. Segera setelah itu dia naik ke podium dan menyampaikan pidato di depan khalayak. Antara lain isi pidatonya, dia berkata, "Sejujurnya, Amirul Mukminin, Al-Mansur, adalah seorang hamba yang diminta lalu memenuhi permintaan itu dan seorang yang diperintah lalu menaati perintah itu." Sambil mengucapkan kalimat tersebut, kedua matanya berkaca-kaca. Kemudian dia melanjutkan, "Saudara-saudara, taatlah kalian kepada kami saat sendiri dan saat bersama-sama. Niscaya kalian akan selamat dan mendapat balasan yang baik. Rendahkanlah sayap ketaatan kalian untuk orang yang menegakkan keadilan, mengangkat beban dari kalian, serta menyampaikan kedamaian di antara kalian sebagaimana dikehendaki Allah. Demi Allah, aku akan menghabiskan waktu lama antara menjatuhkan hukuman dan melakukan kebaikan kepada kalian." Demikianlah pidato pelantikan yang disampaikan Al-Mahdi sebagaimana dikutip dari Imam As-Suyuti. Secara nasional, pemerintahan Al-Mahdi lebih banyak melanjutkan sejumlah kebijakan yang sudah dirintis ayahnya. Hanya bedanya, bila Al-Mansur berhasil mengukuhkan legitimasi kekuasaan Bani Abbas, maka Al-Mahdi berhasil menegakkan marwah kekhalifahannya sedemikian rupa. Hal serupa disampaikan oleh Nadir Shah Hossein. Di masa Al-Mahdi ini perlahan gelar khalifah bergeser dari semula sebagai khalifah penerus Rasul, kini menjadi Khalifatullah fil Ardi, yang bermakna khalifah Allah di muka bumi, seolah menjadi bayang-bayang kekuasaan Allah di bumi. Maka, perlahan Khalifah Al-Mahdi duduk di balik tirai dan sejumlah urusan penting diserahkan kepada wazirnya. Posisi khalifah menjadi agung dan berada di tengah rakyat serta kukuh secara spiritual. Secara umum dapat dikatakan bahwa Al-Mahdi hanya melanjutkan pencapaian-capaian yang sudah dilakukan oleh ayahnya, Al-Mansur. Memang benar menurut catatan beberapa sejarawan, Al-Mahdi tergolong lebih bijak dari pendahulunya dalam mengelola pemerintahan, serupa yang diriwayatkan Tabari, bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Al-Mahdi pada tahun permulaan pemerintahan adalah membebaskan semua tahanan dan tawanan yang dipenjara Al-Mashhur.
Amnesti umum ini tidak menyangkut orang-orang yang terbukti menumpahkan darah, koruptor dan orang-orang yang masih memiliki sangkutan sengketa dengan orang lain. Beberapa yang dibebaskan dalam amnesti umum ini adalah kelompok yang dulunya mendukung pemberontakan Muhammad dan Ibrahim. Mereka berdua adalah keturunan Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Pemberontakan keduanya sempat sangat merepotkan kekhalifahan Al-Mansur, sehingga hampir semua anak keturunan Ali bin Abi Thalib bunuh diri atau ditahan. Dan para pendukung mereka disiksa sedemikian rupa, termasuk para ulama yang mendukung gerakan mereka seperti Imam Maliki dan Imam Abu Hanafiyah. Sejak itu, kekuatan pendukung keluarga Ali bin Abi Thalib menyusut drastis, sehingga dinasti Abbasiyah bisa dengan leluasa berkembang dan mengukuhkan legitimasinya. Ketika masa Al-Mahdi, sejumlah orang yang ikut dalam pemberontakan itu dibebaskan. Di antara mereka ada Yakub bin Daud dan putra Ibrahim, yaitu Hasan bin Ibrahim bin Abdallah bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Menurut Akbar Shah Najibabadi, setelah dibebaskan, kedua orang ini, Yakub dan Hasan, menjalin hubungan yang dekat dengan Al-Mahdi. Lama-kelamaan, keduanya mendapat kepercayaan dan mendapat jabatan di pemerintahan. Awalnya, proses kedekatan mereka berlangsung sangat alamiah. Namun seiring berjalannya waktu, persahabatan ini ternyata memiliki dampak politik yang sangat signifikan, di mana para pendukung keluarga Ali bin Abi Thalib yang tadinya menjadi oposisi dinasti Abbasiyah, secara perlahan sebagian besarnya bersatu dan mengendorkan determinasinya. Dengan kata lain, pada masa pemerintahan Al-Mahdi, legitimasi dinasti Abbasiyah menjadi lebih kokoh tanpa satu proses berdarah seperti yang terjadi pada masa Al-Mansur. Dan seperti biasa ketika legitimasi kekuasaan sudah sangat absolut, lahirlah keinginan untuk melestarikannya selama mungkin. Inilah yang dilakukan Al-Mahdi kemudian. Di sekitar tahun 159 hingga 160 Hijriah, Al-Mahdi membuat keputusan yang kontroversial dengan lagi-lagi menyingkirkan Isa bin Musa dari kedudukan putra mahkota. Isa bin Musa sudah berkali-kali digulingkan dari posisi putra mahkota lalu kemudian bertambah kembali ke posisi tersebut. Sebelumnya, berdasarkan amanat As-Saffah bahwa dia adalah sosok yang akan menggantikan Al-Mansur. Kemudian, di era Al-Mansur posisinya digeser dan diganti dengan Al-Mahdi. Lalu ketika Al-Mansur wafat dan Isa bin Musa ingin merebut posisi khalifah, keinginannya ini kembali bisa diredam dengan janji kedudukan sebagai putra mahkota, bahwa setelah Al-Mahdi, kekhalifahan Bani Abbas akan beralih ke tangannya. Tapi kini, dia lagi-lagi harus menelan kekecewaan. Berita tentang pendelegitimasian posisinya sebagai putra mahkota menyeruak ketika Al-Mahdi baru berkuasa selama sekitar 2 tahun. Awalnya berita ini hanya berupa desas-desus, tapi kemudian datanglah surat dari khalifah yang meminta untuk datang ke Baghdad menghadap khalifah. Mengetahui maksud dari pertemuan tersebut, Isa bin Musa hanya diam dan tidak menggubris perintah khalifah. Lalu tiba lagi surat panggilan berikutnya, tapi Isa bin Musa tetap merespons dingin. Hingga kemudian diutuslah salah satu tokoh terkemuka Bani Abbas yang juga paman Al-Mahdi, yaitu Abbas bin Muhammad. Dia mendatangi Isa sambil membawa surat dari khalifah yang isinya membujuk agar Isa bersedia datang ke Baghdad. Tapi lagi-lagi Isa menolak. Tapi kali ini dia bersedia menulis surat balasan kepada khalifah yang isinya dia tidak bersedia datang karena satu dan alasan lain. Mendapat surat tanggapan dari Isa bin Musa, Al-Mahdi tampaknya geram. Dia lalu memerintahkan pada komandan pasukan bernama Muhammad bin Faruh Abu Hurairah untuk membawa paksa Isa bin Musa. Tidak main-main, Muhammad bin Faruh membawa serta menyertai ribuan pasukan bersenjata lengkap layaknya sebuah ekspedisi perang. Sesampainya di pemukiman Isa bin Musa, mereka membunyikan genderang sebagai tanda ancaman bahwa mereka akan menyerang. Mendengar suara gaduh ini, Isa bin Musa ketakutan dan para pengawalnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Muhammad bin Faruh segera masuk ke rumah Isa bin Musa dan memerintahkannya berkemas untuk menghadap khalifah. Namun dia masih beralasan bahwa saat itu dia sedang sakit. Tapi alasan ini tidak diterima oleh Muhammad bin Faruh. Dia lalu membawa paksa Isa bin Musa ke Baghdad. Isa bin Musa tiba di Baghdad bersama Muhammad bin Faruh Abu Hurairah pada awal tahun 160 Hijriah. Disinilah drama penggulingan putra mahkota ini dimulai. Mulanya, dia diterima baik oleh Al-Mahdi layaknya sahabat dan keluarga. Demikian juga dengan keluarga dan pejabat-pejabat Al-Mahdi. Mereka memperlakukan Isa bin Musa layaknya seorang putra mahkota. Selama beberapa hari, dia bisa keluar masuk melalui pintu khusus yang membuatnya leluasan bertemu dengan khalifah. Intinya, tidak ada satupun masalah yang sebelum ini dikhawatirkannya akan terjadi. Kemudian suatu hari Isa bin Musa menghadiri sebuah acara yang di dalamnya ada sejumlah kelompok atau partai pendukung kaum Abbasiyah. Tiba-tiba para ketua kelompok di tempat itu menyerang dan menghinanya dengan kebencian yang amat dalam. Al-Mahdi yang mengetahui hal ini sebenarnya tidak menyetujui perbuatan mereka.
Tapi dia diam saja dan tidak menghalangi perbuatan mereka pada Isa bin Musa. Hal ini membuat kelompok-kelompok tersebut kian berani mengintensifkan serangannya pada Isa bin Musa. Kondisi ini dibiarkan terjadi selama beberapa hari. Hingga akhirnya, tokoh-tokoh senior Bani Abbas menyarankan agar mereka yang bertikai membawa masalah ini ke hadapan Khalifah. Maka digelarlah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan kelompok terus menunjukkan permusuhannya pada Isa bin Musa dan menolak untuk mengakuinya sebagai putra mahkota. Melihat situasi ini, Al-Mahdi menilai bahwa mereka harus diberikan jalan keluar. Lalu dia mengusulkan untuk mengganti Isa bin Musa dari posisi putra mahkota dan menawarkan putranya yang bernama Musa sebagai putra mahkota. Usulan Khalifah ini ternyata langsung disetujui oleh majelis tersebut, kecuali Isa bin Musa yang baru menyadari tentang drama yang berlangsung ini. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Al-Mahdi kemudian meminta pendapat Isa bin Musa mengenai kesepakatan ini. Isa lagi-lagi terpojok. Dia tidak bisa memilih. Dalam situasi ini, dia hanya bisa memberikan usulan sederhana, bahwa di belakangnya ada sejumlah orang dan kelompok yang sudah mengangkat sumpah setia padanya. Dia meminta agar Khalifah memberi solusi untuk mengatasi kekecewaan mereka. Al-Mahdi lalu mengirimkan sejumlah ulama dan ahli hukum untuk memutuskan masalah ini. Setelah memikirkan beberapa waktu, akhirnya mereka menyetujui keinginan Isa bin Musa. Al-Mahdi pun akhirnya memutuskan untuk membeli sumpah dari Isa bin Musa seharga 10 juta dirham, ditambah sebuah pemukiman untuknya di wilayah Sab dan Kaskar. Dan harga ini pun disetujui oleh Isa bin Musa. Maka demikianlah, proses penggulingan putra mahkota ini berlangsung demikian tertib dan alamiah. Beberapa hari kemudian, Al-Mahdi menggelar acara khusus untuk serah terima posisi putra mahkota ini. Dia ingin agar semua orang mendengar keputusan penting ini, karena ini menyangkut legitimasi kepemimpinan setelah dirinya. Maka dipanggillah semua tokoh terkemuka di masanya, termasuk pejabat dan para jenderal Abbasiyah. Mereka semua dikumpulkan untuk mendengarkan pengunduran diri Isa bin Musa, lalu dilanjutkan dengan penobatan Musa bin Al-Mahdi sebagai putra mahkota. Mereka semua pun secara aklamasi bersumpah setia pada Musa bin Al-Mahdi. Di era Al-Mahdi banyak bermunculan kelompok dengan paham baru yang meresahkan. Salah satunya yang paling terkenal adalah kelompok yang dipimpin tokoh bernama Hakim Al-Mukana. Dia berasal dari kota Marv, Khurasan. Konon, wajahnya rusak akibat penyakit, sehingga dia menutupinya dengan topeng yang terbuat dari emas. Sebelumnya, dia adalah pengikut Abu Muslim Al-Khurasani. Tidak jelas bagaimana proses pemahamannya mengenai agama, tapi tiba-tiba pada tahun 159 Hijriah, dia mengklaim bahwa dirinya Tuhan. Dia percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan masuk ke dalam tubuhnya, lalu masuk ke dalam tubuh Nabi Nuh, lalu ke Abu Muslim Al-Khurasani, dan kemudian masuk ke raganya. Kepercayaan ini kemudian diterima oleh sebagian masyarakat Khurasan, khususnya di Merv. Mereka pun menyembah dan bersujud kepada Hakim Al-Mukana layaknya dia Tuhan. Dalam waktu sangat cepat, kepercayaan baru ini menyebar dan meraup banyak pengikut. Tidak hanya di Merv, ajaran ini juga diterima di Bukhara dan wilayah lain sekitarnya. Ketika sudah cukup kuat, mereka kemudian mulai memaksa dan membantai kaum muslim yang tidak mengikuti ajaran mereka. Hal ini kemudian sampai ke telinga Al-Mahdi. Maka dikirimlah bala tentara Abbasiyah untuk menangkap Hakim Al-Mukana. Tapi beberapa kali upaya itu gagal dilakukan, karena pendukung sekte ini ternyata sudah menyebar ke berbagai daerah. Maka untuk memadamkannya, dibagilah prajurit Abbasiyah ke dalam beberapa divisi. Setelah 4 bulan berlalu, barulah satu persatu wilayah yang diduduki oleh pendukung Hakim Al-Mukana bisa dikuasai. Kemudian mereka memburu Hakim dan pengikutnya yang tersisa, hingga akhirnya mereka terkepung di dalam sebuah benteng yang bernama Basam. Di dalam benteng tersebut terdapat sekitar 20.000 orang pengikut Hakim Al-Mukana yang bersamanya. Melihat fenomena ini, komandan pasukan Abbasiyah bingung menentukan kebijakan. Kemudian, dia mengirim surat pada Al-Mahdi, memohon agar hanya Hakim Al-Mukana saja yang dihukum. Di saat yang bersamaan, para pendukung Hakim Al-Mukana banyak yang meminta amnesti pada pasukan Abbasiyah. Akhirnya diputuskanlah bahwa mereka yang ingin meminta amnesti segera keluar dari benteng dan menyerah. Lalu keluarlah mereka, sehingga menyisakan sekitar 2.000 orang bersama Hakim Al-Mukana. Kemudian terjadilah tragedi memilukan di dalam benteng tersebut. Tiba-tiba, Hakim Al-Mukana menyalakan api yang sangat besar di dalam benteng dan memerintahkan kepada para pengikutnya yang tersisa agar melompat ke dalam api itu. Mereka pun melompat bersamaan, termasuk Hakim Al-Mukana dan keluarganya. Melihat hal ini, kaum Abbasiyah segera bergegas menyelamatkan yang bisa diselamatkan, tapi semua sudah terlambat. Setelah api padam, mereka mencari sisa jasad Hakim Al-Mukana, lalu membawanya ke hadapan Al-Mahdi. Pada tahun 160 Hijriah, Al-Mahdi menunaikan ibadah haji.
Dalam perjalanan tersebut, dia melihat berbagai kendala yang dialami jamaah haji selama perjalanan dari Baghdad ke Mekah. Dan ketika tiba di Mekah, suasananya pun tak kalah. Para penjaga Ka'bah menyatakan kekhawatiran mereka tentang banyaknya penutup kiswah yang menempel di dinding dan atas Ka'bah. Selain tidak elok, hal ini lama-kelamaan bisa merusak Ka'bah. Menanggapi pengaduan ini, Al-Mahdi langsung memerintahkan agar Ka'bah dibersihkan dari penutup-penutup yang memberatkan itu, lalu dipasangi sehelai penutup kiswah saja yang melingkupi seluruh bangunan Ka'bah. Dia juga memerintahkan agar seluruh wilayah Masjidil Haram ditaburi parfum. Setelah itu dia memerintahkan agar sejumlah infrastruktur di Mekah segera dibangun. Pada tahun 161 Hijriah, dimulailah proses rekonstruksi besar-besaran terhadap Masjidil Haram dan kota Mekah. Al-Mahdi memerintahkan agar dibangun jalan-jalan yang luas di samping Masjidil Haram dan membuat banyak tempat udara untuk mempermudah pelayanan haji. Dia juga memerintahkan agar memendekkan mimbar masjid dan sebagaimana dimaksud mimbar Rasulullah. Proses pembangunan ini berlangsung bertahun-tahun. Pada tahun 167 Hijriah, Al-Mahdi memerintahkan agar memperluas areal Masjidil Haram dengan memperlebar ruangannya. Di samping merefleksikan besar-besaran terhadap Masjidil Haram, Al-Mahdi juga memberikan perhatian pada jalur haji dari Irak ke Mekah. Sejak Irak menjadi pusat pemerintahan Islam dan seiring meningkatnya kesejahteraan kota-kota seperti Baghdad dan Basrah, aktivitas perjalanan dari Irak ke Hijaz juga semakin meningkat. Terutama ketika musim haji, jamaah haji dari Irak terbilang cukup banyak. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dapat menopang perjalanan tersebut perlu juga dibuat. Atas dasar pertimbangan tertentu, pada tahun 160 Hijriah atau saat setelah pulang haji, Al-Mahdi memerintahkan agar segera membangun sejumlah infrastruktur di sepanjang jalan menuju Mekah. Beberapa di antaranya, dia diperintahkan agar dibangun sejumlah pos penghentian, semacam rest area sekarang, di beberapa titik. Di tempat itu dibangunlah kastil, tangki air, sumur, kolam waduk, termasuk menara api untuk menjadi semacam mercusuar ketika di malam hari. Al-Mahdi bahkan mengangkat wali yang mengusulkan atas perbaikan dan pengembangan jalur ini. Proses pengerjaan proyek ini terus berlangsung hingga tahun 171 Hijriah dan akan disempurnakan oleh Zubaidah, istri Harun al-Rashid. Sehingga jalur kelak ini dikenal dengan nama Darb Zubaidah. Selain terhadap Masjidil Haram, Al-Mahdi juga melakukan rekonstruksi terhadap sejumlah masjid lain seperti di Basrah dan Baghdad. Dia pun memerintahkan kepada para gubernurnya di berbagai wilayah agar memendekkan semua mimbar masjid sehingga sama dengan mimbarnya Rasulullah. Hal yang sama juga berlaku bagi infrastruktur. Selain membangun infrastruktur haji, Al-Mahdi juga yang pertama-tama membangun jalur pos dari Irak ke Hijaz, mencakup Madinah, Mekah, Yaman, sampai ke Hadramaut. Dengan adanya infrastruktur ini, sirkulasi komunikasi, barang dan jasa antar wilayah kekhalifahan Abbasiyah berlangsung semakin cepat. Selain membangun infrastruktur wilayah, Al-Mahdi juga dikenal sebagai khalifah yang memiliki concern pada pengembangan ilmu pengetahuan. Di masa pemerintahannya, proyek penulisan kitab dan ilmu pengetahuan digalakkan secara lebih intensif dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Nadir Shah Hossein, kebijakan Al-Mahdi yang pro ilmu pengetahuan juga didukung oleh penemuan kertas dari Tiongkok. Sebelumnya yang digunakan itu papirus dari Mesir. Sejak ditemukannya kertas, kota Baghdad menjadi ramai dengan pabrik kertas yang digunakan sebagai bahan untuk menulis kitab. Menurut Ibn Ge'aron, pertemuan peradaban Islam dengan teknologi pembuatan kertas ini terjadi pada tahun 133 Hijriah atau 751 Masehi dalam sebuah pertempuran di daerah Talas. Ketika itu, dinasti Abbasiyah baru saja berdiri. Mereka melakukan ekspedisi militer hingga titik terjauh, yaitu daerah Talas yang sekarang merupakan bagian dari wilayah negara Kirgistan di kawasan Asia Tengah. Dia mencapai batas terakhir kekuasaan Tiongkok di timur bertemu dengan Abbasiyah di barat. Setelah 5 hari berlangsung, pertempuran ini akhirnya dimenangi secara mutlak oleh pasukan Abbasiyah. Pertempuran Talas sendiri sebenarnya tidak cukup krusial bagi masing-masing pihak, China dan Abbasiyah, tapi menjadi monumental disebabkan dalam pertempuran inilah kaum muslimin untuk pertama kalinya mulai mengenal teknologi pembuatan kertas China. Menurut Ibn Ge'aron, dalam pertempuran yang berlangsung 5 hari tersebut, ribuan pasukan Tiongkok dan Abbasiyah tewas dan ribuan lainnya menjadi tawanan. Di antara pasukan China yang ditawan tersebut, terdapat 2 orang diantaranya memiliki pemahaman yang tinggi tentang teknologi pembuatan kertas. Memang sebagian besar pemikiran yang mengecualikan pertempuran ini sebagai momentum berkembangnya kertas di dunia Islam. Karena semua ini tampak terlalu sederhana untuk dikatakan berpengaruh sebesar itu. Namun Ibn Ge'aron membantah, karena pada kenyataannya, sebelum terjadinya pertempuran ini, masyarakat Timur Tengah tidak banyak yang menggunakan kertas dan bisa dipastikan mereka belum memiliki pengetahuan untuk memproduksinya. Lebih
Lebih jauh lagi, pabrik pembuatan kertas yang pertama kali ditemukan di dunia Islam berada di Samarkand, yang hanya berjarak 300 mil dari Talas, dan waktunya sangat dekat dengan waktu pasca terjadinya pertempuran Talas. Dalam skala yang lebih besar, produksi kertas tercatat mulai berkembang di Baghdad pada tahun 793 Masehi, di Kairo pada tahun 900 Masehi, dan di Maroko pada tahun 1100 Masehi. Ketika era pemerintahan Al-Mahdi, mesin pembuatan kertas telah mencapai inovasi yang menakjubkan. Mereka sudah cukup berhasil membuat kertas yang lebih kuat dan diproduksi dalam skala masif. Inilah kelak yang menjadi salah satu infrastruktur utama yang menunjang lahirnya zaman keemasan Islam, di mana kertas menjadi alat bagi ilmuwan Muslim untuk menulis, menyampaikan, menyebarkan, dan menyimpan kekayaan pengetahuan yang luar biasa, sehingga mereka dikenal di seluruh dunia. Maka boleh dikatakan bahwa masa Al-Mahdi ini sebagai pengantar akan kejayaan atau masa emas dari dinasti Abbasiyah. Pada tahun 160 Hijriah, atau di tahun keduanya sebagai Khalifah, Al-Mahdi sudah mengirimkan sebuah ekspedisi militer ke India yang dipimpin oleh jenderal bernama Abdul Malik bin Syahab Masmai. Mereka berhasil mencapai pantai India di sebuah tempat bernama Arbat atau Barbat. Di tempat itu mereka bertempur dengan pasukan setempat dan berhasil mendapat kemenangan gemilang. Tapi tak lama setelah itu, mereka terserang wabah yang merenggut nyawa sekitar 1.000 orang tentara Abbasiyah. Kondisi ini membuat Abdul Malik memutuskan tidak melanjutkan ekspedisi lebih jauh dan memilih kembali ke Persia. Tapi dalam perjalanan pulang, ketika hendak mencapai pantai Persia, mereka diserang badai yang menyebabkan beberapa kapal mereka tenggelam. Hanya sedikit pasukan yang kembali dari ekspedisi ini, dan ekspedisi itu pun tidak dilanjutkan. Pada tahun 162 Hijriah, datang kabar dari wilayah Asia Kecil yang ketika itu merupakan perbatasan antara Kekhalifahan Abbasiyah dengan Kekaisaran Romawi, bahwa pasukan Bizantium berhasil merangsek masuk ke wilayah teritori Abbasiyah. Mereka bahkan telah berhasil menguasai sejumlah kota di wilayah tersebut. Mendengar kabar ini, pada 163 Hijriah, Al-Mahdi mendeklarasikan jihad melawan Romawi. Dia memanggil sejumlah pasukan dari Khurasan dan provinsi lainnya untuk ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Kali ini Al-Mahdi sendiri yang memimpin pasukan. Dia didampingi oleh putranya bernama Harun bin Al-Mahdi. Sedangkan putra mahkota, Musa bin Al-Mahdi, dia tugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan selama kepergiannya. Banyak tokoh militer dan prajurit kenamaan yang dibawa Al-Mahdi dalam ekspedisi ini. Mulai dari Isa bin Musa, mantan putra mahkota, hingga Hasan bin Kahtaba yang merupakan jenderal perang Khurasan pada masa revolusi Abbasiyah. Tapi yang terjadi kemudian, ekspedisi ini menjadi panggung bagi Harun bin Al-Mahdi menunjukkan kebolehannya di tengah para jenderal perang Abbasiyah. Dia dipercaya Al-Mahdi untuk mengkomandoi pasukan dan memimpin mereka menaklukkan kembali kota-kota yang sudah dikuasai oleh Romawi. Harun berhasil mengambil alih wilayah Abbasiyah, namun dia tidak bergerak lebih jauh lagi. Meski begitu, Al-Mahdi sangat bangga dengan keberhasilan ini. Dia mengangkat Harun menjadi penguasa Azerbaijan, Armenia, dan seluruh wilayah barat. Pada tahun 165 Hijriah, Harun kembali diperintahkan ayahnya untuk menyerang Bizantium. Kali ini dia didampingi oleh Al-Rabi, orang kepercayaan Al-Mahdi, beserta 100.000 prajurit terpilih. Dengan modal kekuatan sebesar ini, Harun berhasil menembus pertahanan Bizantium dan menghancurkan satu persatu kota mereka. Kemenangan yang dicapai Harun terbilang luar biasa. Ketika akhirnya mencapai Konstantinopel, ibu kota Bizantium, dia masih memiliki 95.793 prajurit dengan hasil harta rampasan sebesar 194.450 dinar dalam bentuk emas dan 21.414.800 dirham dalam bentuk perak. Kala itu pemimpin tertinggi Romawi adalah Ratu Augusta yang merupakan janda dari Kaisar Leo. Ratu Augusta terpaksa memimpin Romawi karena putranya, yang tidak lain adalah pewaris tahta, masih berusia sangat muda. Sehingga dia untuk sementara waktu menggantikan tugas-tugas pemerintahan. Melihat kekuatannya sudah terdesak, Ratu Augusta memutuskan berdamai. Harun pun memenuhi permintaan tersebut dengan syarat bahwa Ratu akan memberikan akses seluas-luasnya pada kaum muslimin untuk berdagang di wilayah kekuasaannya. Di samping itu, Bizantium dikenai kewajiban membayar upeti sebenar 90.000 atau 70.000 dinar setiap tahun kepada Abbasiyah. Maka demikianlah, ekspedisi militer yang dipimpin Harun bin Al-Mahdi bisa dikatakan penaklukan terbesar di era pemerintahan Al-Mahdi. Tidak main-main, yang ditaklukkannya adalah sebuah adidaya dunia yang sudah bertahan lebih 500 tahun. Dari hasil penaklukan ini, Harun berhasil menggondol berton-ton harta kekayaan, termasuk juga hewan buas terlatih, kuda-kuda yang jumlahnya mencapai 20.000 ekor, ribuan sapi dan kambing, tekstil, hingga segala jenis persenjataan. Keberhasilan dalam ekspedisi ini membuat Harun menjadi bintang baru dalam peta politik Abbasiyah. Namanya mulai dikenal luas dan sangat populer baik di kalangan rakyat dan juga elit Abbasiyah.
Al-Mahdi sangat gembira dan bangga pada putra keduanya ini. Pada tahun 166 Hijriah, atau segera setelah Harun kembali dari ekspedisi tersebut, dia segera dinobatkan sebagai putra mahkota yang kelak akan menggantikan kakaknya Musa bin Al-Mahdi. Al-Mahdi meminta semua kalangan, khususnya para komandan militer, agar mematuhi wasiatnya ini, dan mulai sekarang sudah bersumpah setia pada putranya. Ketika itu pula, Harun mendapat julukan baru dari ayahnya, yaitu Al-Rashid. Pada tahun 167 Hijriah, dua penguasa wilayah Tabaristan bernama Wanda Hurmuz dan Sarfin melakukan pemberontakan pada dinasti Abbasiyah. Kali ini, Al-Mahdi mengirim putra mahkota Abbasiyah, Musa bin Al-Mahdi untuk memadamkannya. Menurut Tabari, selama pemerintahan Al-Mahdi, belum ada ekspedisi militer yang demikian diatur secara langsung oleh khalifah sebagaimana pasukan ini. Pasukan yang dibawa Musa bin Al-Mahdi dilengkapi dengan senjata lengkap dan berjumlah sangat besar. Selain itu, Al-Mahdi juga menunjuk para jenderal dan aparatur terbaik untuk membantu Musa. Tak ayal, pasukan ini dengan sangat mudah memadamkan pemberontakan yang terjadi. Dalam waktu singkat, Musa berhasil mengendalikan seluruh wilayah tersebut dan menghukum semua pemberontak. Tapi di tahun 169 Hijriah, dilema merasuki pikiran Al-Mahdi. Dia menilai dari kedua putranya, bahwa Harunlah yang sebenarnya lebih layak terlebih dahulu diangkat sebagai khalifah. Ide ini kemudian dia sampaikan ke hadapan pemuka Bani Abbas dan mereka menyetujui. Ketika itu Musa bin Al-Mahdi masih berada di Jurjan dan baru selesai membereskan semua hal di wilayah tersebut pasca pemberontakan di Tabaristan. Lalu datanglah kurir yang membawa surat dari ayahnya yang memerintahkan agar dia segera pulang untuk menerima keputusan ini. Tapi Musa menolak dan memukuli kurir yang membawa surat tersebut. Mendengar tanggapan dari putranya, Al-Mahdi memutuskan untuk mendatangi langsung Musa bin Al-Mahdi ke Jurjan. Tapi dia tidak pernah sampai ke Jurjan menemui putranya karena Al-Mahdi keburu menghembuskan napas terakhirnya. Menurut Imam As-Suyuti, konon penyebab kematiannya berawal saat dia mengejar binatang buruan dengan berkuda. Binatang buruan itu memasuki reruntuhan sebuah bangunan. Sementara itu, seekor kuda berlari di belakangnya, lalu menyeruduk punggungnya hingga dia tewas seketika. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia meninggal karena diracun oleh budak perempuannya. Menurut riwayat Tabari, Al-Mahdi wafat pada tanggal 2 Muharram tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi, usia 43 tahun. Dia memerintah selama sekitar 10 tahun. Jenazahnya disalatkan dan dikebumikan oleh putranya yang kedua, Harun al-Rashid.